Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam. Bapak, Ibu memperhatikan nggak mazmur-mazmur yang kita daraskan sebelum belajar? Mazmur berapa saja? Tolong dicatat. Kenapa? Bukan karena mau ujian, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan mazmur-mazmur ini untuk keperluan apapun ketika Bapak Ibu berdoa, mau pribadi mau bersama. Jadi caranya bagaimana? Sisipkan atau tempatkan mazmur dalam doa, mau ibadah sakral di lingkungan, mau doa dalam komunitas, gunakan. Tuh, memangnya tidak semua bisa digunakan. Coba Bapak Ibu buka Mazmur 119. Buka Mazmur 119. Mari kita doakan bersama Mazmur 119. Iya, berapa ayat? Seratus 76. Jadi itu termasuk yang bukan mazmurnya nggak baik, tapi nggak direkomend kan, karena panjangnya. Kemudian Bapak Ibu coba sekarang buka Mazmur 58. Mazmur 58. Kalau ngomongin panjangnya nggak ada masalah dengan Mazmur 58, ya kan? Coba Bapak Ibu cari kata rahang di situ. Cari kata rahang atau gigi. Yang ada kata giginya gimana? Gimana bunyinya? Yang tiap hari darasin Mazmur. Pernah mendaraskan Mazmur 58 apa enggak? Nanti suster tanya sama suster yang senior. Tanya, pernah mendaraskan Mazmur ini atau belum? Enggak masuk di beredar, tidak masuk, tidak didaraskan dalam ini ibadah harian. Apalagi untuk Mazmur tanggapan, enggak ada di Mazmur tanggapan. Kalau ada seru paling itu ya. Apakah ada yang salah dengan Mazmur itu? Enggak, bukan soal salah. Bapak Ibu, Mazmur itu orang bacanya kejam sekali gitu ya. Mendoakan yang buruk untuk lawan. Sekarang jawab jujur. Bapak Ibu pernah mendoakan yang sama atau enggak? Pernah berdoa kayak Mazmur 58 ayat 7 apa enggak? Enggak, orang baik kok ya. Tapi pernah ngomong enggak, biar Tuhan yang membalas? Tolong dijelaskan apa artinya biar Tuhan yang membalas itu. Itu diucapkan waktu mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Kalau dilengkapi kalimatnya, Tuhan lihatlah penderitaanku, ya. Yang diakibatkan oleh orang ini. Sekarang Tuhan, seperti orang itu sudah membuat saya menderita, buatlah dia menderita. Membalaskan artinya itu. Kadang-kadang ini lebih halus bener pengaruhnya orang Jawa. Tuhan tidak tidur, ngapain?
Coba ingat-ingat ya, kalau ada orang mengucapkan Tuhan tidak tidur, kalimat itu diucapkan ketika orang dalam situasi apa? Disakiti. Ketika orang disakiti terus ngomongnya gini, dia Tuhan nggak tidur. Terus kalimat itu nanti diucapkan lagi ketika orang yang menyakiti saya itu menderita dan saya melihat. Bener kan Tuhan nggak tidur, gitu kan? Loh, gitu apa enggak? Kalau enggak ya itu berarti hanya saya yang pernah mengucapkan. Nah itu kalimatnya halus, tapi kalau di Mazmur lebih lugas ngomongnya. Pukul rahang mereka, hancurkan gigi mereka di mulutnya, biar nggak ngomong lagi. Oh, kalau giginya dihancurkan, rahangnya dihancurkan, udah nggak ngomong lagi. Itu orang di zaman dulu yang bisa membunuh orang lain dengan kata-kata loh. Jangan bersaksi dusta, itu kan ngomong. Jadi ini tadi sekedar anjuran karena Bapak Ibu kita memilih Mazmur-Mazmur yang panjangnya memadai, kemudian yang isinya nggak ngerepotin. Tapi kalau Mazmurnya terlalu pendek juga nggak nyaman. Coba buka 117. Ada yang ingat nggak Mazmur berapa yang cuma satu ayat? Kalau 100 ini tadi Mazmur berapa? Tuanya 2 ayat kan? Ya kalau Mazmurnya mau itu ya belum baru mau mulai baca udah selesai. Ya Bapak Ibu, malam ini kita akan lihat hal yang bisa dikatakan utama kalau kita membaca Perjanjian Baru. Apa yang sebenarnya diwartakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sebenarnya ditulis oleh para penulis di dalam Perjanjian Baru, isinya sebenarnya apa? Nah sekarang begini Bapak Ibu, tolong ingat-ingat hal utama, hal penting yang diucapkan, yang paling penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apa? Kasihlah sesamamu bukan ucapan Tuhan Yesus. Kalau nggak percaya buka dulu kan. Ulangan bab 6 ayat 5. Ulangan bab Imamat 19:18. Oh udah, jangan ke Imamat dulu ya. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Jadi kecewa pasti Bapak Ibu. Mengira Tuhan Yesus yang pertama kali mengajarkan kasih. Matius 22. Matius 22 ayat 34 seterusnya. Sampai ketemu dulu, cari sampai ketemu. Bilang kalau sudah ketemu. Baik, sekarang lihat ayat 34-35. Di situ kita ketemu orang Farisi, ya, tapi belum cukup. Ahli Taurat, kebanyakan ahli Taurat itu dari kalangan orang Farisi, bukan orang Saduki. Nah, kemudian ahli Taurat itu bertanya, apa pertanyaannya? Hukum mana yang terutama, yang paling penting dalam hukum Taurat? Jadi ahli Taurat bertanya tentang hukum Taurat kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, yang terutama dalam Taurat itu ada 2. Yang pertama,
Baik, itu ayat berapa? 37. Lalu Tuhan Yesus mengatakan itu yang terutama dan pertama, gitu kan? Baik, ayat 37 Bapak Ibu ke halaman bawah, cari ayat referensinya. Ayat 37 menunjuk kemana? Ulangan bab 6 ayat 5. Ya, silakan diperiksa. Enggak apa-apa, kita latihan buka Alkitab ya. Sambil diperiksa Alkitabnya lengkap apa enggak, tahu enggak ada kitab ulangan. Berulang kali saya ketemu di Alkitab saya enggak ada kitab ulangan gitu. Ulangan 6 ayat 5. Nyarinya aja. Sudah ketemu? Ulangan 6 ayat 5. Baca bersama. Ya, itu mengasihi Tuhan Allah itu sudah ada di kitab Ulangan. Itu bukan ajaran Yesus ya. Balik ke Injil Matius 22 tadi. Kita lihat hukum yang terutama nomor 2 di dalam Taurat. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat berapa itu? 39. Silahkan diperiksa referensinya. Saya melihatnya bukan ke bagian depan, saya melihatnya ke bagian belakang. Cari Imamat 19 ayat ke-18. Imamat 19 ayat ke-18. Sudah? Baik, baca bersama-sama. Gimana kalimat pertamanya? Jangan menuntut balas kan? Jangan menaruh dendam. Sekarang jawab jujur. Siapa yang pernah nuduh perjanjian lama ngajarin balas dendam? Hah? Bisa dipastikan yang ngomong kayak gitu ya? Ini pasti nggak baca Imamat 19:18. Tapi ngambil simpulan sendiri karena mendengar Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, apa? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Dari ayat ini itu sampai simpulan. Perjanjian lama kejam mengajari balas dendam. Coba baca sendiri yang kita. Jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam, tapi kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti yang salah itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau yang baca? Yang baca. Sekalian ya, klarifikasi ya. Bapak ada di mana sekarang? Masih di Matius? Iya. Imamat. Matius atau Imamat? Matius. Ya, ke masih di Imamat, silahkan ke Imamat bab 24. Imamat 24.
Sudah ketemu Muhammad 24? Baik, baca bersama ayat 19 dan 20. Ini balas dendam kayak gini. Beneran balas dendam. Terus kenapa orang jahat dimasukin penjara? Biarin aja, dilepaskan aja, nggak usah dendam. Nah, perhatikan, orang yang melakukan kejahatan berarti harus tanggung akibatnya. Dalam setiap penghukuman pasti ada unsur pembalasan. Dan hukuman harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Coba sekarang, kalau ada pembunuhan berencana terhadap beberapa orang, itu hukumannya hukuman mati kan? Ada pembunuhan berencana, itu 20 tahun. Tunggu, ada orang yang membunuh, kemudian hukumannya 20 tahun, orang langsung pada terima? Apalagi anggota keluarganya terima? Enggak. Dia sudah menghilangkan nyawa, maka konsekuensinya yang layak untuk dia adalah nyawanya juga dihilangkan gitu. Nah, kalau membaca Imamat 24, 19 dan 20, Bapak Ibu lihat kalimatnya ya. Apabila seseorang membuat sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Apakah ini balas dendam? Bukan, ini prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Coba Bapak Ibu, nyawa ganti jari, gigi ganti cubit, atau malah mata ganti nyawa. Nggak bisa. Prinsip dalam menjatuhkan hukuman yang dijatuhkan harus imbang. Tunggu Bapak Ibu, dulu kan belum ada polisi, institusi kehakiman. Ada hakim, hakim tertingginya raja. Tapi kemudian model penjara sebagai hukuman itu sebenarnya kita nggak temukan di dunia ini. Paulus di penjara, ya, tapi itu ditahan sebelum dia diadili. Yusuf dimasukkan ke dalam tiang, menyebutnya masuk ke liang tutupan Yusuf di perjanjian lama. Tapi nggak ada kalimat Yusuf divonis 10 tahun penjara karena menggoda istri majikannya, nggak ada. Nah, prinsipnya ya hukuman yang dijatuhkan ya seperti ini. Kemudian yang kedua bisa dipahami begini, lanjutkan sendiri. Kalau kamu tidak mau matamu bengkak karena dipukul, maka kalau kamu nggak mau rahangmu patah karena dipukul, maka itu kan ajaran ibu-ibu kepada anak-anaknya. Kalau kamu nggak mau dicubit, itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu artinya itu. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Nah, kemudian Tuhan Yesus menyempurnakannya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata. Tuhan Yesus tidak meniadakan loh ya. Baliklah ke kitab, ke Injil Matius. Balik Matius 22 dulu, Matius 22 lagi. Lihat ke ayat 40. Matius 22 tadi ayat 40. Pada kedua hukum inilah, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Belum selesai.
Bapak Ibu sekarang pindah ke Matius bab 7 ayat 12. Mau belajar ringkasan Taurat? Nah, tinggal baca itu. Matius bab 7 ayat 12. Apa yang dikatakan di situ? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat itu kepada mereka. Lalu dikatakan itu isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kesimpulannya, mengasihi sesama itu bukan ajaran Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan Yesus membenarkan ajaran itu. Nah, kemudian tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Hah? Memang sebelumnya ganjil? Menyempurnakan. Nah, kemudian ini latihan buka Alkitab ya. Coba buka Markus bab 10 ayat 45. Pak Andres harus lebih lancar, lebih cepat bukanya. Dilihatin suster-suster terus soalnya. Saya bukan ngeliatin Pak Andres, saya ngeliatin suster di sekitar Bapak Ibu, di sekitar Pak Andres itu ngeliatin terus. Markus 10:45. Markus 10:45. Sudah ketemu? Baik, baca bersama. Anak manusia datang ke dunia itu untuk apa? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ngapain harus ditebus? Memang digadaikan apa? Nah, perhatikan kata menebus, ya. Kemudian kita akan menemukan di Perjanjian Baru, dalam Injil, dalam surat, macam-macam ungkapan untuk menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lihat saja hal yang bisa dikatakan paling penting dalam seluruh Alkitab, dalam seluruh Perjanjian Baru. Bapak Ibu nanti nggak boleh lupa, bukan harus hafal, nggak boleh lupa. Yohanes bab 3 ayat 16. Yang sudah hafal, yang sudah ingat, jangan pernah lupa. Yohanes 3:16. Ya, Yohanes bab 3 ayat 16. Sudah ketemu? Baik, baca bersama-sama. Ini nyambung, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Kalau di Injil Yohanes, anak Allah Yesus ya, dikaruniakan supaya manusia memperoleh hidup kekal. Jadi Yesus datang ke dunia ini tujuannya sebenarnya ada di situ, membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal. Nah, kemudian nanti kita akan lihat perbedaan mencolok antara orang Yahudi sudah percaya kepada hidup yang kekal dan pengikut Yesus yang juga percaya kepada hidup yang kekal. Perbedaan mencoloknya adalah orang Yahudi berpikir, percaya bahwa hidup kekal itu ganjaran, pahala atau upah
dari ketaatan kepada perintah Allah. Jadi kalau para pengikut Yesus menerima hidup kekal itu bukan sebagai upah, bukan pahala, bukan ganjaran, tapi karunia. Gimana? Seneng dapat upah atau karunia? Karunia. Iya, nggak usah repot-repot, tinggal terima. Nah, kemudian ini kerajaan Allah itu istilah lain untuk menggambarkan hidup kekal. Kemudian kalau di Injil Yohanes gambarannya adalah rumah Bapa. Nanti di kitab Wahyu ada lagi gambarannya Yerusalem surgawi. Kemudian kemah. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi hidup kekal itu adalah tujuan dari kedatangan Yesus, membawa manusia masuk dalam kehidupan kekal. Nah sekarang kita lihat dulu hidup kekal itu apa gitu ya. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Udah ketemu? Baca bersama ayat 2 dan 3. Yesus, anak manusia, anak Allah, datang ayat 2 untuk memberikan hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Ayat 3. Mengenal Allah dan mengenal Yesus. Maksud hidup kekal cuma kenalan? Bapak Ibu, kata mengenal itu maknanya itu bisa bertingkat, bisa bertahap ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan kenalan yuk, apa artinya apa kalau kenalan di dalam kalimat ini? Baru mau mengenal. Yuk kenalan yuk, salaman, sebut namaku, kamu sebut namamu. Terus seterusnya langsung tanya single apa double gitu. Kalau sesama suster nanya, nggak usah tanya tarekat, bisa lihat kostumnya udah ketahuan gitu ya. Dan tapi kalau nanti ketemu ini Bapak Ibu, kalau tergantung situasi akan tanya profesi, kemudian akan tanya tempat asal dan seterusnya. Itu mengenal dalam arti yang paling apa nyebutnya ya, paling permukaan. Nah sekarang begini, waktu kecil Bapak Ibu tinggal dalam keluarga. Kan ada yang tinggal di panti, ada yang tinggal sama siapa gitu ya. Tapi yang tinggal sama orang tua. Ya. Begini, Bapak Ibu waktu itu bisa membedain enggak? Ini mama sedang marah atau mama sedang senang? Bisa. Mamanya nggak usah ngomong, tapi Bapak waktu itu udah tahu. Ini mama sedih. Ini kelihatannya mama habis nangis sedih. Dari mana Bapak Ibu tahu waktu itu? Kemudian dari ekspresi. Coba kalau ada yang membuat ekspresi di sini, Bapak Ibu langsung tahu. Belum tentu akan orang langsung tahu. Jadi kemudian yang berikutnya, ketika Bapak Ibu ini waktu kecil ya kita mengenal orang tua kita, untuk tahu mama saya capek apa enggak, ini mama sedang sedih apa enggak, itu enggak perlu mamanya bicara.
sudah langsung bisa rasakan. Atau sebaliknya aja lah, Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, itu ngelihat anak sedang bermasalah apa enggak, ketahuan apa enggak? Ketahuan. Mau lebih jelas lagi, lihat suami istri. Ambil contoh ya, ini contohnya gampang karena saya sering ucapkan. Bapak Ibu sedang terima tamu, Bapak ngomong terus termasuk hal-hal yang gak perlu diomongin, ngomong terus gitu ya. Terus Ibu nyuruh, Bapaknya diem. Caranya gimana? Injak gini. Cuman kasih tanda, tandanya apa? Dia pakai mata. Asal jangan salah ngejipin loh, yang malah tamunya yang dikejipin. Hanya dengan nginjak kaki dikit, suaminya harusnya tahu. Nggak akan ketemu suaminya malah nanya, ngapain sih nginjak kaki? Itu tanda nggak kenal. Kemudian yang berikutnya, ini cara yang lain apa? Nginjak kaki, kedipkan mata, senggol sedikit juga sudah tahu. Nggak pakai ngomong. Kemudian berikutnya, ibu-ibu waktu anak-anak masih kecil, lalu suami ibu kerja naik motor, pulang dengan motor, anak ibu yang masih kecil bisa yakin enggak itu motor papa? Tahu sebenarnya. Kok kita kan ngomongnya relasi antar manusia tuh, masa ngomongnya guguk? Ini ya, nggak bisa, saya nggak akan bandingin anak dengan. Dari mana anak itu kok bisa tahu itu dan yakin, dan nggak bisa dibohongi? Bukan, itu bukan motor papamu, motor tetangga. Terima dia? Enggak. Kok bisa? Kuncinya kan cuma satu, hidup bersama. Nah, mengenal dalam pemahaman yang utuh itu seperti ini. Hidup bersama dengan pribadi, kalau dalam hal ini ya, Allah mengasihi aku, Tuhan Yesus mengasihi aku. Kalau aku mengasihi Tuhan Yesus, lalu akan aku tinggal hidup bersama dengan Yesus, maka yang ada adalah kebahagiaan. Jadi kehidupan kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Bapa, hidup bersama dengan Yesus. Saya nggak ngomongin Tritunggal dulu ya, nanti jangan supaya nggak kacau. Itu hidup bersama dengan Allah, itulah hidup kekal. Nah sekarang hidup bersama dengan pribadi yang mengasihi aku dan aku pun mengasihi dia. Itu hidup yang membahagiakan. Itu hidup yang menggembirakan. Tinggal ngecek saja, Bapak Ibu habis ini akan Bapak Ibu, saya nggak tanya suster, kalau suster nggak bisa. Bapak Ibu setelah ini langsung pulang atau nyari alasan untuk nggak pulang, nanti kira-kira jam 2 itu saya baru pulang. Kalau yakin ngerasa di rumah itu ada yang mengasihi aku dan aku pun mengasihi dia, disuruh pulang, itu senang. Tapi kalau di rumah itu ketemu lawan bebuyutan gitu ya, pokoknya tiap kali pulang yang ada hanya berantem, yang gak akan tinggal tenang di rumah. Hidup bersama antara pribadi yang saling mengasihi itu hidup kekal kayak gitu. Hidup bersama Allah, Allah mengasihi aku pun mengasihi aku. Sehingga pertanyaan, memangnya di surga itu nanti aktivitasnya ngapain? Apa nggak bosen? Nggak nyambung pertanyaan kayak gitu. Ketika Bapak Ibu ada bersama, tinggal bersama dengan pribadi yang mengasihi, Bapak Ibu bingung berbuat apa? Cari aktivitas apa? Enggak, cuma berbaring ngomong aja, kadang-kadang diem saja udah seneng. Itu ngomong masih di dunia yang masih punya raga, masih punya badan. Nah kalau sudah di surga nggak ada badan, nggak ada raga lagi, maka aktivitas badania yang nggak ada lagi. Jadi kalau ya memang pernah ada yang bertanya, di surga itu aktivitasnya apa? Masa jawabannya jam 5 bangun pagi, jam situ doa. Ya itu bukan surga. 12 sejenis. Kalau
Kalau Bapak Ibu nanti sampai katanya surga tapi ada jadwal, pulang. Ya, ini pasti bukan surga. Nah, kemudian bahagianya orang yang tinggal di dalam kehidupan kekal itu seperti apa? Bapak Ibu, kita cuma menemukan gambaran-gambaran ya. Sekarang penjelasan lebih lanjut bahwa ini surga itu hidup bersama dengan, atau hidup kekal itu hidup bersama dengan Yesus. Masih di Injil Yohanes, silakan ke bab 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Apa yang dikatakan di situ? Janganlah risau, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Oh, ini Bapak Ibu kalau baca ini, baca teks ini ya, pikiran kita digunakan untuk memahami, tapi hati harus ngerasain. Kalau hatinya nggak main di sini, nggak berfungsi, agak repot menikmati ayat, menikmati firman. Di rumah Bapakku itu ada banyak kamar. Aku akan pergi ke sana untuk nyiapin kamar buat kalian. Nanti kalau kamarnya sudah siap, aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kamu ke rumah Bapakku. Tujuannya untuk apa? Di tempat di mana aku berada, di situ pun aku berada. Tunggu, hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Lihat kalimat yang ini tadi. Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu yang dipingini Tuhan Yesus sampai repot-repot datang ke dunia itu supaya manusia memperoleh hidup yang kekal, tinggal bersama dengan Dia dalam kemuliaan abadi. Jadi Bapak Ibu bukan penyusul dari surga teriak-teriak sini ke sini gitu ya. Memang orang bisa membawa dirinya ke surga? Nah bisa. Yang ada yang dari surga turun ke dunia, membawa manusia naik ke surga. Itu yang kita temukan di dalam diri Yesus. Nah kemudian di lain kesempatan Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus menggambarkan hidup kekal itu dengan pesta. Pesta. Tunggu, Bapak Ibu kalau mendengar kata pesta, perjamuan, itu yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Nomor 1, makanan. Nomor 2, hiburan. Musik. Tarian. Ini mana orang timur gak nyebut minuman. Nah, kemudian sekarang begini. Itu nggak bisa dipahami harafiah ya. Bapak Ibu sudah memperhatikan soal makanan kan ya? Kalau Bapak Ibu membaca yang di kitab Yesaya 2 bab 26, perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan itu lemak, sumsum. Tertarik untuk masuk ke perjamuan surgawi? Tapi begini, nggak bisa itu dipahami harafiah. Kalau dipahami harafiah, setelah pesta makan, minum, kenyang. Terus setelah makan, minum, kenyang, nyari apa? Tidur. Nyari apa? Enggak, kalau udah makan, udah minum, udah kenyang, Istirahat. tidur. Udah pulang tidur. Terus setelah makan, pecah perutnya, coba.
Apalagi kalau minumnya ada alkoholnya. Coba makan, minum, tidur, bangun, minum, tidur. Coba tahan berapa banyak minum, pasti nyari toilet. Tapi kalau di surga ada toilet. Ulang, jangan, itu pasti bukan surga. Tapi begini, apa yang kita temukan di dalam kitab suci termasuk diajarkan Tuhan Yesus itu gambaran dulu. Orang pesta zaman dulu ya, belum ada handphone, belum ada bioskop, ya, belum ada macam-macam tontonan. Ini pesta itu kegembiraan. Kenapa? Makanannya istimewa. Bapak Ibu masih bisa mengingat ya, makanan yang muncul hanya kalau pesta. Ada atau tidak? Ada. Kalau menu harian enggak ada menu harian. Hanya di pesta itu muncul. Bayangkan di zaman dulu pesta itu makan. Terus habis itu ada juga musik. Ingat ketika anak yang bungsu yang hilang itu pulang, potongin anak lembu kan, gemuk. Terus ada musik, ada tari-tarian, ada itu perjamuan, gambaran kegembiraan. Orang datang makan, minum, kemudian joget, gitu. Dulu udah ada joget ya, itu kan sudah ada. Nah, bukan makanannya yang diingat, tapi gambaran kegembiraan. Nah, kalau orang bisa masuk hidup kekal, itu orang akan gembira. Gembira itu kayak apa? Kayak orang pesta. Bukan surga itu pesta. Enggak usah ke surga kan kalau cuma pesta. Dan begini Bapak Ibu, kalau umur sudah di atas 50 itu masih tertarik untuk pesta. Mata lu sudah jadi aneh. Jelas melihat daging kambing, mulutnya ngomong apa? Kolesterol. Jelas ini daging babi, panggang, enak. Ngomongnya apa? Kolesterol juga. Ada yang aneh di situ. Sehingga orang mengatakan surga itu pesta. Enggak, bukan begitu. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Allah itu mengasihi aku. Kalau aku mengasihi dia, berarti aku akan gembira tinggal bersama dengan Allah. Gembira itu seperti apa? Dulu kiasannya, gambarannya adalah orang pesta. Nah kalau sekarang repot nyari gambarannya, karena di tempat-tempat atau untuk ini tertentu, kelompok tertentu, pesta itu ribut. Lo kan jadinya kan? Iya. Kerajaan surga hidup kekal digambarkan seperti surga. Begitu benar pesta akhirnya ribut, kacau sudah gambarannya. Nah kemudian yang paling banyak digunakan di dalam Injil Bapak Ibu, gambaran tentang hidup kekal itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi yang punya kerajaan itu adalah Bapa, tapi Yesus jadi rajanya. Lalu orang-orang yang percaya kepadanya tinggal dalam kerajaan itu, gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus. Jadi engkau adalah raja. Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, maka anak buahku akan datang untuk membebaskan aku supaya aku tidak diganggu orang Yahudi. Nah, jelas di situ kerajaan. Tapi tunggu dulu, kenapa Tuhan Yesus menggunakan gambaran kerajaan? Kan banyak di antara kita ya nggak punya pengalaman hidup dalam kerajaan kan ya. Kalau di kampung sawahnya dulu kerajaan. Dan kerajaannya kan dulu kerajaan dari kerajaan Hindu, kerajaan Islam itu kan beda-beda nanti konsepnya juga. Nah, sekarang gini,
kerajaan itu rakyatnya akan bahagia dan sejahtera atau tidak bergantung pada rajanya. Iya. Apakah rajanya orang yang baik? Apakah rajanya orang yang kuat? Kalau rajanya itu kuat dan baik, nah itu jaminan rakyatnya akan senang. Tapi kalau rajanya kuat tapi jahat, repot. Rajanya baik tapi lemah, nggak bisa melindungi rakyatnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di zaman kuno ini orang Yahudi, kalau di zaman Yesus sudah nggak punya kerajaan lagi. Di zaman Yesus orang Yahudi sudah nggak punya kerajaan lagi. Tapi mereka tidak pernah lupa bahwa di masa lampau Daud menjadi raja orang Yahudi, dan pada masa kekuasaannya Daud kuat, kemudian taat kepada Tuhan, baik kepada rakyatnya, kecuali kepada Uria. Sang Uria itu juga baik, Uria dibunuh, istrinya diambil. Tapi yang jadi patokan nomor satu, Tuhan memilih Daud menjadi raja, Daud taat kepada Tuhan, dan kemudian kerajaannya bisa dikatakan masuk dalam masa kejayaan. Tapi setelah Daud meninggal dan digantikan oleh Salomo, kerajaannya masih baik, tapi Salomonya nggak baik karena nggak taat lagi kepada Tuhan. Daud menyembah banyak berhala, banyak dewa. Kemudian setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi dua. Kerajaannya yang selatan namanya Yehuda dikuasai oleh anaknya yang bernama Rehabia. Yang utara dikuasai oleh mantan pegawai Salomo namanya Yerobeam. Tapi dua kerajaan ini berantem, akhirnya diganggu, dimusnahkan oleh kerajaan lain. Sesudah itu Israel, orang Yahudi tidak punya kerajaan lain sampai di zaman Yesus. Ya, sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, sekarang tolong buka dulu 2 Samuel bab 7. Ini tadi mendiskusikan mengapa Tuhan Yesus menggunakan gambaran kerajaan, ya. 2 Samuel bab 7. Samuel 2 Samuel bab 7 sudah ketemu. Baik, ini isinya janji Tuhan kepada Daud, ya. Nah, janjinya lihat ayat 16, baca bersama ayat 16. Samuel bab 7 ayat 16. Ya. Ini keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selamanya, tahtamu akan kokoh untuk selamanya. Maksudnya apa kalau kerajaannya kokoh untuk selamanya? Kerajaannya akan terus ada. Ya, kan terus ada. Kemudian kalau tahtanya akan kokoh untuk selamanya, ya tahtanya akan terus ada. Tapi kalau mendengar kata keluargamu kokoh, kerajaanmu kokoh, maksudnya kerajaanmu akan tetap ada, kekuasaanmu akan tetap ada, dan keturunanmu akan terus menerus menduduki tahta kerajaan, akan terus menjadi raja. Tapi yang kemudian terjadi, kerajaan Daud pecah, kerajaannya kemudian bahkan hancur. Nah, kemudian
begini, apakah bisa mengharapkan kerajaan ada di dunia ini kokoh selamanya? Orang Yahudi tahu tentang kerajaan Mesir, tapi hancur, nggak ada lagi kerajaannya. Setelah Mesir ada kerajaan Asyur, setelah Asyur Babel. Asyur dikalahkan oleh Babel, Babel dikalahkan oleh Persia, Persia dikalahkan oleh Yunani, Yunani dikalahkan oleh Romawi, gitu ya. Kerajaan silih berganti dan tidak ada yang abadi. Jadi kalau mengharapkan kerajaannya ada di dunia dan abadi, ini mustahil. Maka kemudian kita lihat Daniel bab 7 ayat 13 dan 14. Daniel Sini ya. singkatannya dan Daniel bab 7 Sudah ketemu? Baik, baca ayat 13 dan 14. Perhatikan dulu, ada seorang seperti anak manusia, gitu ya. Datangnya dari mana? Datang dari langit, naik awan, dibawa kepada yang lanjut usia. Lalu yang lanjut usia itu memberikan kepada anak manusia apa saja? Kekuasaan, kemuliaan, kuasa sebagai raja. Terus kemudian lihat kerajaannya. Kerajaannya bagaimana? Kekal, tidak akan musnah. Ini kerajaannya bukan di dunia. Kerajaannya ada di surga. Kerajaan ada di surga, snacknya ada di mati, diculik, lalu ada macam-macam cerita. Dan kemudian dalam kitab Daniel kita ketemu jawaban. Jangan-jangan janji Tuhan tentang kerajaan yang abadi itu bukan di dunia ini, tapi di surga. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemudian kita lihat di dalam Injil. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Jadi aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Kalau kerajaan surga sudah dekat, kamu dia ajak masuk ke sana. Normalnya orang akan senang apa enggak? Kalau senang ya mandi dulu, ayo ikut. Begitu kan? Iya. Coba Bapak Ibu kalau ngomong sama anak kecil kan gitu kan? Kerajaan surga sudah dekat. Kamu diundang untuk ke sana. Supaya kamu layak untuk masuk ke sana, maka kamu harus bertobat. Maka berita yang disampaikan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, buat dirimu layak untuk memasukinya. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Memang ada hubungan antara tobat dengan percaya? Ya ada. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya bahwa Yesus datang untuk mengaruniakan kerajaan surga atau kehidupan kekal, itu tidak akan hanya mengatakan, ya, aku percaya Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Kalau cuma kayak gitu, orang terus bisa masuk hidup kekal. Ibu, bapak, di belakang itu tadi kan ada snack. Saya udah bilang kan. Lalu bapak ibu kalau mau snacknya enak, ya. Dan ibu bapak percaya aja di belakang ada snack dan snacknya enak. Terus cuma ngomong gitu doang, bapak ibu bisa merasakan enaknya snack? Nggak bisa. Jadi kalau percaya snack ada di belakang dan snacknya enak, apa tandanya kalau bapak ibu percaya? Ya berdiri karena ambil makan. Tuhan Yesus datang untuk mengaruniakan kerajaan surga. Kalau saya percaya itu, saya akan datang kepada Yesus dan dengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Seperti aku sudah mengasihi kamu, kasihi sesama. Aku sudah membersihkan kamu dari dosa, maka kamu jangan berdosa lagi. Kalau kamu memang percaya kepadaku, kamu tidak akan jauh dariku, seperti ranting tidak akan bisa lepas dari pokok anggur. Itu bukti kalau orang percaya. Jadi percaya itu bukan soal mulut mengucapkan. Kalau hanya mulut yang percaya, berarti nanti yang masuk surga juga cuma suara. Apa enggak repot? Iya, mulut mengucapkan. Dan kalau soal mengucapkan percaya, mana ada yang lebih percaya daripada dari orang Katolik? Orang Katolik dalam setahun mengucapkan aku percaya berapa kali? Apalagi bulan Maria, apalagi bulan Rosari, tiap hari mengucapkan aku percaya. Misa, aku percaya. Begitu kan? Tapi itu enggak cukup. Orang yang percaya akan mengungkapkan kepercayaannya dengan tindakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan Yesus jadinya menyampaikan begini, Tuhan datang untuk mengaruniakan hidup kekal. Lalu Tuhan Yesus memberikan gambaran hidup kekal itu seperti apa. Terus kemudian Tuhan Yesus menunjukkan kalau kamu mau masuk dalam hidup kekal, yang kamu perlukan adalah kamu percaya. Nah, percaya itu bukan hanya mulut mengucapkan, tapi terungkap di dalam tindakan. Perhatikan kasih, perlawanan terhadap dosa, dan relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam seluruh Injil, seluruh perjanjian baru, isinya yaitu udah ya, gak usah belajar kitab suci, udah itu isinya. Kalau Bapak Ibu di Rabu Abu dapat terima abu kan, prodiakonnya ngomong apa? Nah, Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya ngomong sinis dulu ya. Itu yang ngomong kayak gitu itu ngerti nggak maksud ucapannya itu? Dia nggak tahu mas. Belum tentu tahu ya. Yang diajak ngomong Apa? nggak ngerti. Tapi kok bilang amin? Bukan percaya. Apa yang dipercaya kalau tidak ada yang saya pahami? Nah, mengingatnya begini saja, Injil itu artinya kan kabar baik, kita pernah diskusikan ya. Isi kabarnya itu apa? Nah, itu yang jadi penting. Injil yang dimaksudkan di sini, bertobatlah dan percaya kepada Injil, itu bukan 4 kitab, tapi kabar baik. Kabar baik itu apa? Tuhan datang memberikan hidup kekal, gitu. Mengaruniakan hidup kekal. Kamu gak perlu berjuang keras, berusaha keras, enggak. Percaya kepada Yesus yang bawa hidup kekal, dan kamu akan sampai ke surga.
Nah, Bapak Ibu, kita mengungkapkan ini terus-menerus di dalam doa Angelus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Terus, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan mulia. Cara Tuhan memberikan, mengaruniakan hidup kekal melalui sengsara dan salibnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang utama untuk orang yang percaya kepada Yesus, jadinya hidup kekal itu karunia. Sehingga kalau orang mengatakan, orang Katolik ya, mengatakan saya berbuat baik supaya saya masuk surga, nah itu salah. Ketika saya mengatakan saya berbuat baik supaya masuk surga, jadi yang membawa saya ke surga siapa? Apa? Perbuatan baik. Kalau perbuatan baik membawa saya ke surga, Tuhan Yesus diperlukan apa enggak? Enggak. Nah, dalam pemahaman di dalam gereja Katolik bukan begitu. Lebih lanjut, kalau ada yang mengatakan nggak perlu ini, nggak perlu itu, yang penting berbuat baik, ya pernah ada yang ngomong gitu nggak? Ada, banyak. Nggak perlu apa, nggak perlu lakukan, nggak perlu berdoa, nggak perlu misa, nggak perlu apa, yang penting berbuat baik. Saya langsung curiga kalau ada yang ngomong begitu. Tolong kalau ada yang ngomong begitu langsung kasih proposal. Yang penting berbuat baik kan? Wah, ini ada tawaran berbuat baik. Saya curiga ketika ada orang yang ngomong begitu. Kena curiga bagaimana? Satu, dia malas belajar, malas tahu, malas berdoa, malas apa lagi? Kalimat itu untuk menutupi seluruh kemalasannya. Berikutnya lagi, sekarang apakah orang yang mengatakan begitu itu sangat yakin bahwa dirinya penuh perbuatan baik? Sekali lagi saya mencuriga, orang yang dirinya penuh perbuatan baik akan ngomong gitu apa enggak? Enggak. Jangan-jangan malah enggak akan banyak ngomong begitu. Nah, kemudian yang benar di dalam kepercayaan Kristiani, dalam kepercayaan Katolik, Bapak Ibu Angelus tadi ya, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan aku dari dosa dan kematian, dan kemudian itu kita rayakan, kita kenangkan dalam perayaan Paskah. Ya, dari Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Kenapa Jumat Agung? Itu kita diajak untuk menghadirkan kembali, mengenangkan peristiwa kematian Yesus. Nah sekarang begini, Bapak Ibu pernah doa arwah 7, 3, 7, 10, dan 100 dan seterusnya. Tolong ingat, apakah ada dalam peristiwa itu, entah anggota keluarga, entah siapa, menceritakan proses kematiannya dalam doa arwah? Kita hanya mengatakan mengenangkan arwah saudara A, B, C, kita mendoakan ini kan, tapi nggak pernah mengatakan dulu begini loh matinya. Ada yang cerita gitu? Saya nggak yakin. Kalau ada pasti akan berasa aneh. Apalagi yang matinya karena kecelakaan. Nggak akan. Tapi berkaitan dengan kematian Yesus, proses kematiannya loh diceritakan ulang-ulang tiap Jumat Agung. Belum lagi kalau pas jalan-jalan. Nah kita ngomong yang Jumat Agung, peristiwa kematiannya loh diceritakan lengkap sampai pada ngantuk-ngantuk juga. Kenapa peristiwa kematian Yesus itu begitu penting? Dan itu nanti akan nyambung. Kenapa kok Bapak Ibu salib di rumah, di gereja kok ada korpusnya? Urusannya bukan soal lain-lain, tapi justru di kayu salib dalam peristiwa kematian, disitulah kita menemukan
peristiwa Allah yang mengasihi manusia dalam diri Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia mati supaya aku masuk surga, supaya aku tinggal bersama dengan dia dalam kehidupan kekal. Nah, karena Tuhan sudah mengaruniakan hidup kekal, sudah dikaruniakan, tapi Bapak Ibu nggak usah buru-buru ngambilnya. Karena saya sudah dikaruniakan, saya mau sekarang saja, nggak bisa. Bapak Ibu sudah nggak ada, mau saya rebutan antri mau duluan. Nah, karunianya sudah diberikan. Karena itu di dunia ini kita sudah bisa mengalami, merasakan tinggal bersama dengan Yesus. Bapak Ibu perhatikan doa-doa yang ada di dalam gereja Katolik. Bukan doa sesudah makan, sebelum makan, bukan yang itu ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan doa-doa yang misalnya ya rosario, litani, apalagi doa kepada Roh Kudus. Perhatikan doa-doa yang seperti itu. Ini urusannya bukan minta sesuatu yang sifatnya duniawi sementara. Doa-doa itu menunjuk kepada hidup kekal. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi nah itu yang seringkali doa dikabulkan pun pada diam saja. Tapi giliran berilah kami rezeki, perhatikan juga doa Salam Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini. Bapak Ibu perhatikan doa-doa itu semua menolong kita untuk lebih mengerti, lebih memahami, lebih juga merasakan ini makna dari relasi dengan Allah. Allah mengasihi manusia, yang percaya kepada Allah juga akan mengasihi Allah. Yang percaya kepada Allah akan mewujudkan kasihnya kepada sesama. Karena aku sudah diberi hidup kekal, aku lakukan apapun yang diminta Tuhan, termasuk terutama mengasihi sesama. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh nanya sampai jam 10, nanya saja, tidak usah dijawab. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bertanya, nggak usah disimpan-simpan. Kalau beruntung ya saya bisa jawab, kalau nggak beruntung ya kita nanti carikan jawaban. Nah, nggak ada? Ya silakan. Nah itu waktu doa rosario aku percaya Bang. Iya, aku percaya. Mau doa pribadi mau aku percaya, tidak ada masalah. Mau ibadat sabda, kalau dalam ibadat sabda, Bapak Ibu perhatikan struktur dalam perayaan sabda, mau misa mau ibadat sabda. Bacaan, pakai misa dulu ya supaya gampang. Ketika lektor membaca bacaan pertama, di akhir lektor bilang apa? Berarti ketika kita suci dibacakan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Demikianlah sabda Tuhan. Berarti ketika kita suci dibacakan, apa yang terjadi? Tuhan bersama. Bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian Injil, berikutnya homili. Itu proses Tuhan berbicara. Kalau Tuhan berbicara, bagaimana sikap kita? Dengerin, perhatikan, usaha untuk memahami. Habis itu ada tanggapan. Tanggapannya mulai dari Mazmur tanggapan, kemudian ada aku percaya, terus ada doa iman. Jadi kalau dalam ibadat sabda, aku percaya itu menjadi bentuk tanggapan dari Tuhan yang sudah berbicara.
Ya, begitu. Ya, silakan. Ya. Katanya suruh mengasihi sesama, kok perang? Terus gimana? Bapak Ibu coba bayangin Ibu maju perang. Ayo bunuhlah aku, gitu. Atau seperti Tuhan Yesus, membiarkan diri dibunuh, tapi tunggu dulu ya, saya mau berdoa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah sekarang begini dulu, Ibu tahu caranya mengasihi perampok? Nah, begini dulu. Ketika kita melihat di perjanjian lama, kita akan menemukan situasi yang sama sekali berbeda. Tapi jangan-jangan ada bagian-bagian, ada hal yang mirip. Maksudnya begini, orang Israel sejak mereka ada di Mesir sampai mereka tinggal di tanah terjanji, situasi mereka tidak pernah sebenarnya tenang, berkuasa. Situasi mereka itu dalam situasi yang berat, sulit, terlibat dalam macam-macam peperangan dan seringkali kalah. Kerajaan Israel baru bisa ngerasa tenang bener, tapi nggak sepenuhnya bener di zaman dahulu. Tapi selebihnya perang terus. Yang perang bukan Israel seringkali. Asyur lawan Mesir, Mesir lawan Babel, Yunani lawan Persia. Korbannya Israel terus. Nah kemudian sekarang silahkan mengingat ungkapan-ungkapan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, Tuhanlah gunung batuku. Pernah dengar ungkapan itu? Saya nggak yakin Bapak Ibu ngerasain. Tapi silahkan Bapak Ibu membayangkan Daud dikejar-kejar, dilempari dengan tombak, dipanah, lalu masuk ke dalam bukit batu, gua yang ada di dalam bukit batu. Gimana rasanya ada di dalam bukit batu? Aman, tenang. Itu situasi orang Israel sebenarnya seperti itu. Daud mengalami situasi seperti itu, orang Israel mengalami seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, untuk contoh yang berikutnya, saya beri contoh yang lebih berat lagi ya, yang lebih sulit lagi. Ketika orang Israel ada di Mesir, Tuhan janji akan memberikan tanah Kanaan. Apakah tanah Kanaan itu kosong? Enggak. Di zaman Yosua kita menemukan perang untuk merebut tanah. Ya. Dan kemudian sekarang begini, kalau mereka tidak melakukan itu, mereka musnah. Kalau tidak melakukan perlawanan, ibaratnya gini loh, Bapak Ibu sedang berada di rumah Ibu, rumah Bapak mau dirampok, Ibu berdoa apa enggak? Berdoa apa enggak? Doanya gimana? Doanya gimana? Kemudian dia tanya sama bapak-bapak sekarang, gantian ya. Rumah bapak mau dirampok, bapak ambil parang, ya. Berdoa apa enggak? Doanya apa? Bagaimanapun saya tidak akan terima istriku, anakku diganggu sama mereka. Ya, begitu apa enggak Pak? Atau malah terserah istriku mau diambil, yang penting aku selamat, enggak akan. Nah kemudian
berikutnya lagi, masih ingat peristiwa ketika Tuhan mengalahkan pasukan Firaun? Repot lagi itu kan ya. Berarti Tuhan hanya mengasihi orang Israel, orang Mesir enggak dikasih. Kacau lagi kalau begitu. Nah, sebenarnya yang terjadi begini, Bapak Ibu, sekarang sudah ada ketuhanan yang Maha Esa kan? Tapi beneran enggak Tuhannya itu Esa? Kata mereka Allah orang Katolik berapa? 3. Allah mereka berapa? Total? Nah, karena begini, di zaman kuno ya, Yahweh itu hanya dipercaya sebagai Allah Israel. Setiap bangsa, setiap kerajaan punya dewa, punya ilah sendiri-sendiri. Karena itu dalam sebuah perintah ada perintah, jangan ada padamu ilah lain. Ya, setiap bangsa punya ilah, setiap bangsa punya dewa. Yahweh hanya dipercaya oleh orang Israel. Yahweh tidak dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Kalau mau melihat kasih Allah, maka perhatikan kasih Allah kepada Israel. Dalam perjalanan waktu yang panjang, barulah orang sampai pada keyakinan tentang keesaan Allah. Nah, kemudian sekarang Ibu tolong buka teksnya tadi lengkap ya, Imamat 19 ayat 18. Bacaan yang lengkap kalimatnya ya. Nanti jangan kaget, tapi ingat yang saya sampaikan ini tadi. Imamat 19 ayat 18. Baca lengkap, detail. Jadi dendamnya jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Kalau berbicara tentang kasih, berbicara tentang dendam, waktu itu ya, batasnya adalah sesama bangsa. Nah, nanti kemudian ketika kita membaca, kita puji, tidak bisa kita mengatakan, oh berarti mengasihinya hanya sebangsa. Gini, prakteknya di zaman itu terbatas hanya kepada bangsa Israel karena mereka percaya kepada Allah yang sama. Tapi kemudian ketika kita belajar, nah kita keluar dari batas bangsa dan batas waktu itu. Nanti kita akan bicara lebih banyak yang seperti ini, Bu. Tapi nggak cukup hanya mengatakan katanya disuruh mengasihi sesama. Lu kok perang lawan bangsa lain? Nah, jawabannya akan lebih panjang dari itu. Tapi sampai di sini ada yang bisa dipahami, Pak? Atau tambah bingung? Dari senyumnya kayaknya Meragukan. Nah, kalau kita masih akan bicara terus. Karena yang seperti ini, Bapak Ibu, begini, sekali dengar nggak akan langsung bisa dipahami. Karena apa? Itu tadi yang ada di pikiran saya itu katanya mengasihi, lu kok ada perang? Kalau ada perang, tunggu dulu. Emangnya kalau ada perang itu terus nggak ada kasih? Bukan kasih kepada musuh, tapi kepada yang saya bela ini. Kalau ada anggota keluarga saya diganggu, saya mengasihi keluarga saya apa enggak? Iya. Terus kalau saya mengasihi sesama keluarga saya akan bela keluarga saya. Yahweh Allah Israel. Ketika Israel diganggu, Yahweh yang jengkel, marah, nggak terima umatnya diganggu. Itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, diganggu orang Amalek, berikutnya Tuhan balas mereka. Begitu membacanya, tidak bisa satu ayat langsung digunakan bertentangan dengan yang lain. Ada ceritanya, ada konteksnya. Sementara begini dulu, Bu, nanti masih ada pembicaraan yang seperti ini selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Silakan, Pak.